Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita sungguh berharap nikmat ini menjadi bagian dari fasilitas yang bisa kita gunakan untuk semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kerugian yang teramat nyata jikalau kita diberi nikmat tetapi tidak membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sungguh-sungguh bermohon kepada Allah agar setiap titipan nikmat sekecil apapun bagian yang bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat bisa berjumpa seperti ini yang tentu adalah sebuah kegiatan yang insya Allah sangat dicintai oleh Allah, bahkan menjadi kewajiban likulli muslim, menjadi kewajiban setiap muslimin dan muslimat, karena memang tidaklah bisa tegak sebuah kegiatan keagamaan kecuali dengan kegiatan yang semisal ini, yaitu tentang tholabul ilmi. Kita masih di kitab Tauhid. Insya Allah kita malam hari ini selesaikan muqaddimahnya, insya Allah. Jadi kalau nanti waktunya cukup kita sampai ke tafsirnya, tapi kalau enggak ya kita selesaikan muqaddimah. Jadi yang kita bahas adalah muqaddimah sebelum masuk ke bab 1. Nanti ada 67 bab. Mudah-mudahan dengan muqaddimah ini bisa menjadi lambaran buat kita untuk mendapatkan ilmu yang baik insya Allah. Mengingatkan kembali karena tadi pagi kebetulan saya ngisi di masjid yang baru mulai, makanya ilmu-ilmu yang kita pelajari dulu waktu awal-awal saya ingatkan kembali. Di antaranya tadi dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda, Kulu kalamin au amrin tibalin. Yang tidak dibuka dengan zikrullah maka fahuwa abtar. Kulu kalamin au amrin tibalin la yuftahu bi dzikrillah fahuwa abtar. Jadi segala sesuatu yang tidak dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim atau zikrullah, dalam kasus ini adalah bismillahirrahmanirrahim, maka fahuwa abtar, maka terputus dari rahmat Allah maksudnya. Jadi kalau kita sudah mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, insya Allah di sepanjang kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata kalimatnya adalah Kulu kalamin, setiap kalimat tentu saja yang baik, au amrin dzibalin, berarti urusannya yang penting yang baik. Artinya kalau urusannya nggak baik dengan bismillah itu ya keliru. Saya mau nyuri pakai bismillah tetap keliru gitu. Paham gimana maksudnya? Maka fahuwa abtar, maka terputus jikalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita bersemangat seperti ini karena ini adalah bagian dari ilmu yang fardu ain. Dulu kita masih ingat ucapan Imam Ahmad. Ini saya tadi pagi karena menyampaikan itu jadi ingat kembali untuk disampaikan kepada panjenengan biar menjadi penyemangat. Kata Imam Ahmad, wa yajibu ayatluba minal ilmi ma yaqumu bihi dinuhu. Wajib baginya menuntut ilmu yang dengannya ia bisa menegakkan agamanya. Maka kemudian sahabatnya Imam Ahmad bertanya, Fakulul ilmi yakumu bihi dinuhu, bukankah setiap ilmu itu untuk menegakkan agama? Itu saja kita tahu bahwa tanpa ilmu tidak tegak agama. Bagaimana kita akan menjalankan sebuah syariat kalau kita nggak tahu ilmunya? Itu maksudnya. Maka kemudian Imam Ahmad menyebutkan al-fardu alladhi yajibu alaihi fi nafsihi la yuddalahu min tolabihi. Segala sesuatu yang diwajibkan atas dirinya, maka dirinya itu harus mempelajari ilmunya. Maksudnya begini, ada ilmu yang mungkin kita tidak perlu tahu persis, namanya fardu kifayah. Tapi ada yang fardu ain, yang wajib masing-masing kita tuh tahu, nggak bisa nggak. Salah satunya nih akidah ini. Ini likulli muslim wajib tahu, nggak bisa kita wakilkan ke orang lain. Ini syirik atau bukan, ini benar atau tidak dalam masalah akidah, itu kita masing-masing kita tuh wajib, nggak bisa nggak. Ini masuk ke dalam ilmu fardu ain. Makanya dikatakan al-fardu alladhi yajibu alaihi fi nafsihi, kalau diwajibkan atas diri masing-masing, maka diri masing-masing itu harus mempelajarinya, nggak bisa nggak maksudnya.
Kita nggak punya posisi tawar. Nek ngono aku sinau wong liya wae aku ora. Itu nggak bisa. Maka ini adalah penegak agama kita. Maka kemudian dikatakan mislu ayyi syai'in, sahabatnya bertanya, yang seperti apa itu ya Imam Ahmad? Maka beliau menjawab, qala alladzi la yasa'uhu jahluhu, yaitu ilmu yang tidak bisa tidak tahu. Ilmu yang nggak boleh nggak tahu maknanya. Jahluhu itu nggak boleh nggak tahu. Maka kemudian contohnya adalah sholatuhu wa siyamuhu. Segala sesuatu ilmu tentang sholat dari A sampai Z wajib tahu masing-masing. Segala ilmu yang terkait dengan siam wajib tahu masing-masing, nggak bisa wakil. Di tengah siang makan, aku kan ngerti ini mangan ora batal misalnya seperti itu. Itu masing-masing. Jadi likuli muslim harus paham ini. Nah itu biasanya terkumpul di dalam hadis Jibril, yaitu hadis tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Terakhir tentang sa'ah, tentang hari kiamat. Ini kita masing-masing wajib tahu. Tentang sarah atau penjelas rukun Islam harus tahu. Sarah penjelas rukun iman harus tahu. Kemudian sarah penjelas tentang rukun ihsan harus tahu. Ini kita tidak punya posisi tawar karena itu termasuk fardu ain. Ini penting, makanya kita belajar seperti ini dalam rangka menegakkan yang fardu ain itu. Dalam hal ini malam ini kita belajar bab akidah yang memang tidak bisa tidak. Kemudian ini pun sebenarnya berlaku di ilmu umum. Kapan ilmu umum menjadi wajib buat kita? Contoh Mas Wawan mau berdagang, maka fardu ain buat Mas Wawan untuk mempelajari segala macam transaksi perdagangan, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang remeng-remeng. Maka bagi pedagang fardu ain mempelajari semua fikih perdagangan. Berarti ini kita udah terlanjur rumah tangga semua tuh ini. Fardu ain nggak belajar tentang rumah tangga. Fardu ain. Begitu banyak laki-laki yang dengan mudah mengatakan, "Kowe tak balikin yang ibumu." Bernilai talak nggak itu? Bernilai talak itu. Padahal itu ada implikasi hukumnya. Maka fikih dasar berumah tangga termasuk fardu ain bagi orang yang mau berumah tangga, nggak bisa nggak. Sayangnya banyak orang yang lewat tahu-tahu begitu dengan mudah mengatakan, "Wah tak balik Madzhab Syafi'i mengatakan nasu orang nasu jatuh talak loh madzhab Syafi'i. Meskipun di madzhab yang lain tidak. Di madzhab Syafi'i dikatakan dalam kondisi emosi atau tidak emosi jatuh talak. Bagaimana jika talak satu? Bagaimana jika talak dua? Ini kan butuh ilmu, nggak bisa nggak. Ini fardu ain. Nah yang seperti ini harus kita pahami. Jadi bisa jadi satu ilmu fardu ain buat seseorang, tapi fardu kifayah buat orang lain. Buat orang yang tidak berdagang tentu saja ilmu perdagangan fardu kifayah, atau mustahab saja, atau sunnah saja. Tapi bagi pelakunya ya wajib. Nggak bisa nggak maksudnya. Aku salah dagang mau orang ngerti. Salah kita. Dan itu pernah terjadi pada saya dulu. Ketika di properti saya belum pernah belajar tentang masalah segala sesuatu seluk-beluk perdagangan terkait dengan riba. Saya masuk ke wilayah itu, yang terjadi apa? Ya menyesal akhirnya. Maka babul ilmu qoblal qoli wal amal. Tentang ilmu dulu sebelum berkata dan bertindak. Malam ini kok saya mudah haus gitu. Bismillah, panas banget. Jadi itu ini pengingat. Sebenarnya kita sudah pernah disampaikan di awal dulu, tapi untuk mengingatkan kembali supaya membuat kita semakin semangat mempelajari tentang apa yang sedang kita bahas ini. Kemudian perlu dipahami ini juga awal-awal. Ini sekali lagi ini karena saya sampaikan tadi pagi, mumpung masih anget-angkatnya saya sampaikan ulang ke jenengan. Ukuran berhasil atau tidaknya sebuah amal, sah atau tidaknya sebuah amal, sedikit atau banyaknya sebuah amal, termasuk duduk panjenengan sekarang ini, salah satunya bergantung kepada niat. Bergantung kepada niat. Maka para ulama menyebut hadis tentang niat, yaitu hadis pertama di hadis Arba'in, hadis pertama juga di beberapa kitab yang lain, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu illallah wa rasulih fa hijratuhu illallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, maka
hijrahnya mahajaru ilai, terhadap apa yang dia cari. Hadis ini kata para ulama sepertiga agama. Kalau Al-Ikhlas apa Mas Maman dulu? Sepertiga Al-Quran. Ini hadis ini sepertiga agama. Kenapa? Amal panjenengan semuanya rusak kalau niatnya nggak benar. Jenengan sholat bagus fikihnya, tapi kalau niatnya bukan ikhlas karena Allah, diterima nggak? Nggak diterima. Makanya dikatakan sepertiga agama ada di hadis ini. Maka para ulama menyebut, andai saya bisa menyuruh orang yang punya kemampuan menerangkan baik, saya akan berikan dia kesempatan untuk tiap kali pertemuan bahas ini, hadis niat ini. Sebelum bahas yang lain ingatkan niat, sebelum yang lain ingatkan niat. Itu begitu para ulama dulu. Saking pentingnya persoalan niat. Makanya kita tak ulang lagi, niat kita berumah tangga apa, niat kita mencari nafkah apa, niat kita melayani istri apa, niat kita ngopeni anak itu apa. Ini kita tak ulang. Tidak boleh keluar dari mencari ridho Allah, cari wajah Allah, cari pahalanya Allah. Hitungi, jangan keluar dari situ. Keluar dari situ maka tidak berguna. Subhanallah. Maka dikatakan sekali lagi, hadis ini adalah sepertiga agama. Lantas 2/3 yang lain di mana? Di 2 hadis yang lain. Ini masih di hadis arba'in semua. Kita sambil sedikit-sedikit menyinggung hadis arba'in ini. Yaitu hadis man amila, udah pernah saya sampaikan di sini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunnya dari Rasulullah maka tertolak. Bayangkan, syarat amal soleh itu harus mutabaah. Syarat amal soleh diterima harus sesuai dengan contohnya Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak ditolak, fahuwa raddun. Maka dikatakan kita beramal macam-macam bisa jadi terlihat besar, kalau enggak sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan, raddun, tertolak. Maka dikatakan ini sepertiga yang lain dari agama kita. Bayangkan jenengan sholat, jenengan macam-macam, pokoknya ibadah-ibadah itu kalau enggak benar, ya bubar itu. Maka dikatakan setelah punya niat sepertiganya ditata cara yang betul. Niat ikhlas karena Allah, tata caranya salah, enggak diterima. Jenengan ikhlas karena Allah, nyolong, namanya ya tetap salah, paham gak? Jadi tata caranya pun harus benar sesuai dengan yang Rasulullah contohkan. Walaupun ini sekali lagi urusan ibadah, bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia Rasulullah sebutkan, antum, kalian itu lebih paham tentang dunia kalian daripada saya. Itu terkait dengan ketika Rasulullah menyampaikan tentang satu hal terkait pertanian di Madinah. Ini sisi pembahasan yang lain. Bahwa intinya seseorang yang ingin diterima amalnya ya harus sesuai. Tidak bisa tidak. Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Orang-orang Yahudi mengatakan, kami ini loh yang dicintai oleh Allah, kata orang Yahudi. Maka turunlah ayat, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad kepada orang yang mengatakan dicintai oleh Allah, jikalau benar engkau merasa dicintai oleh Allah atau mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti saya, kata Rasulullah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ini tercantum di dalam hadis ini. Man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dan ini sensitif di Indonesia. Karena ini kalau dilanjutkan ini persoalan bid'ah. Itu yang di Indonesia bid'ah sedikit bid'ah gitu kan. Padahal ya begini adanya lah, bagaimana? Kita yang harus sabar di dalam menyampaikan. Yang sepertiga yang terakhir ada di yang sudah kita bahas kemarin. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang kita sudah bicarakan itu. Tentang haulahima. Jikalau ada yang remeng-remeng, kita sikapnya adalah menjauhi. Karena remeng-remeng buat kita yang belum berilmu. Bagi yang berilmu nggak remeng-remeng. Sekali lagi remeng-remeng buat yang belum paham. Bagi yang sudah paham nggak remeng-remeng lagi. Sikap kita yang belum paham jauhi saja, jangan dekati. Ini perintah Rasulullah SAW. Jangan sekali-kali kita menggembala di haula hima. Haula itu apa tadi kemarin? Sekitar. Hima itu daerah larangan. Jangan sekali-kali kita menggembala di daerah larangan. Kalau kita meleng masuk tuh hewan kita ke daerah larangan, artinya masuk ke yang haram. Ini sepertiga agama kita ada di situ. Kehati-hatian. Sudah diingat teman-teman? Diingat. Nah ini tadi saya menyampaikan di Coklat Monggo seperti ini dan seterusnya karena baru mulai. Ini jenengan sebenarnya sudah dapat dulu. Tapi yang ini kayaknya baru nih, dulu belum disampaikan kayaknya. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat. Kita lanjutkan ke
kitab akidah kita. Bismillah. Kemarin terakhir sudah sampai ke Quran surah Al-An'am ayat ke 151 sampai 153 yang saya bacakan tadi di pengimaman. Saya membaca sambil mengingatkan jenengan maksudnya, okay? Supaya jenengan ingat. Kemarin pembahasannya sampai kemana, Mas Denny? Sampai selesai atau belum? Di ayat 151. 152-nya belum, ya? Atau sudah sampai selesai? Sudah disinggung sampai selesai. Oke, okay. Jadi bahwa ayat Al-An'am 151 sampai 153 dikatakan sebagai wasiatnya Nabi Muhammad SAW itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Okay. Jadi di keterangan dalil yang kelima, itu dalil keempat yang Quran surah Al-An'am 151 sampai 153. Kemudian di dalil yang kelima dikatakan Ibnu Mas'ud berkata, jadi ini keterangan tambahan, man aroda ayanduro ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin melihat, ingin tahu wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berwasiat, meninggal. Tapi sekiranya engkau ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bacalah Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan, dan seterusnya sampai bacaan 153 yang saya bacakan tadi, yaitu wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Itu batas akhirnya. Jadi itulah wasiatnya Nabi Muhammad SAW seandainya Rasulullah berwasiat. Ini perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tentang Ibnu Mas'ud siapa? Ya, dengan nanti baca di sejarahnya, bahwa beliau itu orang yang luar biasa, betisnya kecil tapi timbangan betisnya sangat berat. Pernah naik ke sebuah tempat, ketok betisnya, sama sahabat yang lain diketawain, ini cilik banget betisnya gitu. Maka Rasul ingatkan bahwa betisnya Ibnu Mas'ud kalau ditimbang beratnya ngungkuli gunung Uhud. Saking ini orang yang sangat berkualitas. Maka beliau menyebutkan bahwa jikalau kita ingin melihat wasiat Nabi Muhammad SAW, maka bacalah ayat itu. Nah, makanya mempelajari ayat ini itu ya wajib buat kita. Bagaimana mungkin kita hidup sudah 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun jadi muslim, ditakoni wasiat Rasulullah kurang ngerti kan, ya masalah. Nah, ini yang saya katakan fardu ain, kita belajar seperti ini. Kebayang nggak kalau kita nggak belajar, nggak ngerti sampai tua gitu. Saya ganti-ganti posisi duduk karena saya baru kecetit. Jadi saya ngangkat ember. Saya itu masih nyuci pakai manual, bapak-bapak. Ya, jadi ujian Ustadz luar biasa itu. Mesin cucinya tiba-tiba rusak. Sudah. Gitu. Saya bilang sama istri, ya udah kita nyuci manual saja. Gitu. Udah jalan bulan keberapa ini, mungkin sudah bulan keempat ini. Kemarin saya nyuci mungkin agak over karena saya mau ada kegiatan hari Sabtu Minggunya agak banyak, nyuci lebih banyak, ngangkat di sini kena, subhanallah itu. Wah, sakitnya itu. Apa yang saya lakukan? Satu, istighfar, ya kan? Yang kedua, duduk iftirash seperti ini diperbanyak, minta sama Allah sambil mengingat Quran surah Hud ayat 52 bahwa Allah hendak menguatkan badan kita kalau kita banyak istighfar. Mungkin itu karena saya lagi nerangin itu jadi uji. Saya hampir selalu menerangkan ayat itu didatangkan soal yang semisal ayat di situ. Ya, jadi kalau jenengan lagi belajar ayat kok ada soal seperti itu insya Allah karunia dari Allah. Biar kita gentes tenan, gitu. Kroksok tenan, orang mau ngomong gitu maksudnya. Kita tahu persis merasakan. Gitu. Kebayang nggak coba zaman sekarang loh nyuci manual.
Kayaknya hitung jari deh sekarang. Tapi alhamdulillah menikmati. Jadi untuk olahraga. Kemudian itu tadi dalil yang ke-6 nggih, yang ke-6. Nggih, jadi yang dibacakan oleh Ibnu Mas'ud itu dalil yang ke-6. Pokoknya perkataan Ibnu Mas'ud, barang siapa yang ingin melihat wasiat, maka bacalah surat itu tadi. Nah, sekarang masuk ke yang ke-7, yaitu perkataan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah air mas kayaknya. Mit. Juga karena faktor debu ini kayaknya, Pak. Oh gitu. Oh. Mengembalikan suara dulu nih. Saya pernah lagi imam tiba-tiba begini itu pernah. Kehilangan suara kayak gini lagi imam itu pernah. Lagi khotbah pernah kayak gini. Jadi gatel di sini terus hilang suaranya. Di pita suaranya ketekuk apa gimana nggak tahu. Dalil yang ketujuh dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Sekali lagi kalau saya sebut nama, jenengan di rumah sempatkan waktu untuk melihat riwayatnya. Karena kita tidak sedang membahas tentang sejarah para sahabat. Karena mengetahui sejarah para sahabat akan menguatkan tentang ilmu kita, insya Allah. Kata beliau, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Aku pernah dibonceng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Dari kalimat awal ini kita tahu bahwa ada pelajaran besar yang diambil bahwa Rasulullah itu orang yang sederhana. Seorang raja, pemimpin, punya harta tapi naiknya himar. Himar zaman saniki nopo nih? Yo, nek mobil ya mobil truntung gitulah. Gitu. Padahal seharusnya kalau zaman sekarang presiden nggak paling apik loh. Zaman dulu berarti kuda terbaik atau unta terbaik. Tapi di sini dikatakan kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Saya pernah dibonceng oleh Rasulullah di atas himar. Jadi ini penting, ini penting. Kalaulah panjenengan diberi kekayaan banyak, bukan dalam rangka panjenengan bermewah-mewahan. Kekayaan panjenengan dalam rangka untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya kita punya uang banyak terus petandang-petandang subhanallah. Rasulullah yang kita disuruh mengikutinya begini nih cara hidupnya. Kemudian dari kalimat awal ini kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar, juga kita belajar tentang Rasulullah itu dekat dengan para sahabat. Dibonceng tuh Mu'ad dibonceng bersama Rasulullah dan Rasulullah yang nyetiri. Jadi begitu Rasulullah. Zaman saya yuk orang mulianya itu yang nyetir, yang bonceng murid-muridnya gitulah kira-kira. Jadi masya Allah kalau kita melihat bagaimana Rasulullah itu, makanya akhlaknya sendiri disebutkan sebagai akhlak yang sangat agung, yang Allah bersumpah dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ini contohnya. Kemudian faqolali, kemudian berkata kepada saya, kepada Mu'ad, berarti Rasulullah berkata kepada Mu'ad, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, at-tadri ma haqqullahi 'alal ibad? Tahukah engkau hak Allah atas hamba? Jadi Allah itu punya hak atas hamba. Jadi kewajiban kita kepada Allah berarti ini. Karena tahukah Mu'ad, apa sih hak Allah atas seorang hamba? Kemudian wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan hak seorang hamba atas Allah. Allah punya hak atas kita, kita punya hak atas Allah. Meskipun ini sesuatu yang berbeda, nanti kita bahas. Qultu, saya berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Ini ada dapat faedah lagi nih. Jadi kalau ditanya persoalan agama, jangan buru-buru jawab. Sampai kita benar-benar yakin. Saya mengucapkan seperti ini nih.
tentang saya sampai rumah koreksi lagi. Kalau ada yang kira-kira perlu dikoreksi, biasanya saya koreksi untuk pertemuan berikutnya. Karena harus hati-hati di persoalan ini. Makanya Mu'adz saja yang seorang sahabat hebat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Nanti kita akan bahas tentang kalimat itu. Betapa contoh dari para ulama itu luar biasa tentang hal ini. Kemudian qala, berkata Nabi Muhammad SAW, haqqullah 'alal ibad aya'buduhu wala yusrik bihi syai'a. Seperti di dalam surat An-Nisa 36 kemarin. Wa'budullaha, sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik atau mensyirikkan Allah dengan apapun. Wa'budullaha wala tusriku bihi syai'a. Maka hak Allah atas hamba adalah seorang hamba menyembah kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Itulah mengapa satu-satunya dosanya nggak diampuni cuma dosa syirik aja. Karena itu terkait langsung dengan haknya Allah. Kalau jenengan berzina, mohon maaf, itu masih mengambil hak hamba. Paham nggak maksud saya? Jenengan ngambil mobil orang, itulah haknya hamba, iya nggak? Tapi ketika persoalan penyembahan kepada Allah, kok jenengan salah di situ? Jenengan itu sudah mengambil haknya Allah yang menciptakan jenengan. Itu loh, mengapa jadi syirik itu nggak diampuni? Dosa selain syirik bisa diampuni karena masih terkait dengan hamba. Tapi kalau syirik langsung mengambil haknya Allah. Nah, ini disebutkan di sini. Haqqullah 'alal ibad adalah seorang hamba menyembah kepada Allah dan tidak berbuat syirik dengan apapun. Wa haqqul ibad 'alallah, dan hak seorang hamba atas Allah adalah ala yu'addiba man la yusrik bihi syai'a. Hak hamba atas Allah yaitu Allah tidak akan menyiksa bagi siapapun hamba yang tidak berbuat syirik. Ini kalimat sederhana tapi jangan perhatikan betul ini penting sekali ini. Jadi kita punya hak kepada Allah, berarti dalam tanda kutip Allah punya kewajiban atas kita. Tentu saja kewajiban Allah atas kita itu bukan diwajibkan secara zat sebagaimana kita, tapi Allah mewajibkan dirinya sendiri. Jikalau ada seorang hamba kok hanya menyembah kepada Allah saja tanpa berbuat syirik, maka Allah menjanjikan enggak akan disiksa. Penting bukan Pak Supri? Penting banget ini. Kemudian kultu, saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afala ubasirunas, bolehkah ini saya kabarkan ke orang lain informasi ini tadi? Maka Rasul menjawab, lah, jangan. Saya khawatir mereka bersandar. Nih, jangan perhatikan ini, luar biasa ini. Ditanya, apa hak Allah atas hamba? Adalah seorang hamba menyembah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Hak hamba atas Allah, kalau hamba tidak berbuat syirik, Allah berjanji untuk tidak menyiksa dia. Maka Mu'adz tanya, ini orang pinter, ya Rasulullah, bolehkah informasi ini, barusan ini tadi, saya kabarkan ke orang-orang lain? Dijawab, jangan. Kenapa jangan? Karena saya khawatir mereka bersandar. Maksudnya bagaimana? Bersandar kepada tadi itu loh. Nek ngono janjane ngopo-ngopo yo ora apa-apa anggere duwe tauhid, ora disiksa. Paham maksud saya? Itu maksudnya. Karena tidak setiap orang menerima ini itu kemudian bulat. Sehingga dia mengatakan, anggere aku duwe tauhid, duwe la ilaha illallah, Allah berjanji kok enggak nyiksa saya. Itulah maksudnya. Karena memang pada asalnya semua dosa itu bisa diampuni oleh Allah. Sepanjang orang tauhidnya murni, la ilaha illallahnya murni, ikhlas karena Allah dalam tindakan-tindakannya, sebenarnya semua dosanya lain berpotensi untuk diampuni oleh Allah. Maka sekali lagi, kita itu kalau pulang kepada Allah membawa dosa-dosa kepada Allah, itu saya katakan relatif ringan.
Karena Allah Maha Pengampun. Yang susah itu kalau jenengan ulang membawa dosa antar manusia. Jenengan punya hutang belum dibayar, jenengan pernah menyakiti dia, pernah menceritakan dia. Ini yang jadi masalah. Karena teman-teman kita tuh belum tentu Maha Pengampun. Mereka juga butuh pahala kita. Ini loh. Nanti kita akan ditemukan di kontoroh, diselesaikan tuh. Lihat kan dia hutang karo aku tuh di pahala musik. Tak jikuk ini. Kalau kita sudah bangkrut, apa yang terjadi? Dosa kita, dosa orang lain ke kita, naudzubillah. Tapi kalau Allah, kita berhadapan dengan menghadap kepada Allah dengan dosa sepenuh bumi pun, asal kita masih punya la ilaha illallah sempurna, itu masih berpotensi diampuni, Pak Supri. Maka dikatakan, bolehkah ini aku kabarkan ke orang lain? Jangan, saya khawatir mereka bersandar. Artinya apa? Bahwa persoalan tauhid ini, bahwa ini adalah kunci surga, enggak sembarangan pula kita menyampaikan ke orang. Nek wong nembe sinau terus dikai koyo ngono itu nanti wegah. Salat mungkin dia bukan sok diampuni kok insyaallah. Aku nek wis aku tak minta ampun kepada Allah. Itu loh. Paham nggih? Nah, inilah hebatnya Mu'ad karena dia diberi oleh Allah, oleh Rasulullah tentang ilmu ini. Tahu nggak Bapak-bapak setuju? Kapan hadis ini disampaikan oleh Mu'ad? Ketika hendak meninggal dunia. Jadi dia diem sampai mendekati ajalnya baru dia ngomong bahwa Rasulullah itu pernah menyampaikan yang barusan kita bahas ini. Apa maksud dalil ini? Menunjukkan dahsyatnya tauhid, dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Itulah maksudnya. Dahsyatnya seseorang yang nggak berbuat syirik. Gitu. Tapi sekali berbuat syirik sebaliknya yang terjadi, hancur lebur semuanya. Kita rajin sholat seperti apa kalau syirik udah bubar. Nah ini kan perlu diperhatikan. Nah ini dikatakan di sini, sabda Nabi, hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya ialah hendaknya mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ini jelas menunjukkan kewajiban para hamba untuk bertauhid kepadanya. Adapun hak hamba atas Allah yaitu Allah karena kemuliaannya, sekali lagi, mewajibkan dirinya untuk tidak mengadab hambanya yang tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Jadi makanya sekali lagi kita tuh pulang jangan bawa syirik sama sekali, baik syirik besar maupun syirik kecil. Syirik kecil diantaranya adalah kemudian apa? Riya. Jangan riya, bahaya banget itu. Kalau kita pulang bawa riya, repot. Maka dikatakan di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 47 Allah berfirman, dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Artinya Allah mewajibkan dirinya untuk selalu menolong orang-orang yang beriman. Maka beriman dijamin ditolong oleh Allah. Allah sendiri yang mewajibkan. Quran surah Ar-Rum ayat ke-47. Allah dengan kemuliaannya mewajibkan dirinya untuk menolong senantiasa orang-orang yang beriman. Jadi nggak usah khawatir, bener itu. Persoalan kita menghadapi hidup dalam kekuatan apapun, yakin betul sepanjang kita menjaga iman kita, insya Allah akan tolong. Gitu. Ini penting bukan? Pentingnya luar biasa. Kemudian di dalam Quran surah Al-An'am 12, Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Jadi Allah itu mewajibkan dirinya untuk berbuat kasih sayang. Dengan kemuliaannya, dengan keagungannya, Allah menetapkan dirinya penuh dengan kasih sayang. Maka tinggal kita mau nggak mengimani segala risalah Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Para hamba jika bertauhid maka mereka berhak untuk tidak diazab. Akan tetapi hak mereka bukan seperti peruntukan hak di antara makhluk. Akan tetapi berhak mendapatkan karunia yang Allah wajibkan atas dirinya. Sekali lagi, bukan berarti kita nuntut Allah. Loh, wajib lo Gusti Allah sampean. Bukan maksudnya Allah dengan kemuliaannya mewajibkan dirinya bagi hambanya yang tidak berbuat syirik. Faedah dari hadis ini, pertama, sudah saya terangkan tadi bahwa Rasulullah adalah orang yang tawadu. Beliau rela naik himar padahal seorang yang kaya, raja, terhormat, tetapi dia naik mobil trundung. Zaman saya ini mau. Kemudian Ibnu Hajar menyebutkan bahwa ada sekitar 30 lebih orang yang pernah dibonceng oleh Nabi Muhammad SAW. Salah-salahnya adalah Mu'ad. Jadi dengan akrab lah dengan
teman-teman panjenengan, biasa dengan karyawan panjenengan. Itu contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, naik himar, maka sucinya keringat himar. Jadi keringat himar itu tidak najis. Adapun kotorannya adalah najis, tapi keringatnya tidak najis. Dan ini adalah sesuai dengan kaidah kesulitan mendatangkan kemudahan. Maksudnya bagaimana itu? Seperti ini misalnya, karena himar adalah hewan yang sering berinteraksi dengan manusia, sebagaimana kucing yang kotorannya najis, akan tetapi keringatnya dan bekas minumnya tidaklah najis. Karena maksudnya ngaten, kucing kan sering lewat di tempat kita, nek keringatnya atau bekas jilatannya najis, repot banget maksudnya. Gini apa nggih? Nah, misalnya jilat nang dindi ora? Kotorannya najis, tapi untuk keringat dan bekas jilatnya tidak najis. Ini keringanan maksudnya. Ini disebutkan di beberapa asar, sesungguhnya kucing itu tidak najis, ia adalah hewan yang sering lalu lalang kepada kalian. Rasulullah menyebut demikian. Rasulullah menyebut, bukan asar, ini sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa sesungguhnya kucing itu tidak najis, ia adalah hewan yang sering lalu lalang kepada kalian. Nah, ini kita pembahasan tentang masalah najis ini memang diperdalam di bab fikih. Yang keempat, faedah yang keempat dari hadis ini adalah adab yang sangat agung tatkala seseorang tidak mengetahui jawaban pertanyaan tentang masalah agama adalah mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Nah, ini dibahas nih. Ini penting buat kita karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Kita mungkin akan ditanyai tentang beberapa hal. Ibnu Al-Qasim berkata, aku mendengar Imam Malik berkata. Ini Imam Malik gurunya Imam Syafi'i yang punya Al-Muwatta. Imam Madzhab. Imam Madzhab itu tidak mengatakan dirinya Imam Madzhab. Imam Madzhab itu karena banyak muridnya sehingga timbullah madzhab. Imamnya sendiri nggak pernah mengatakan punya madzhab, nggak pernah. Jadi madzhab ilahi atau pilihan beragama itu karena banyaknya murid sehingga berkumpul sehingga menjadi kelompok bernama madzhab. Gitu. Kata Imam Malik, sungguh aku telah memikirkan satu pertanyaan permasalahan agama semenjak belasan tahun. Dan hingga saat ini aku belum menemukan pendapat yang pas. Siapa itu? Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i yang ngarang Al-Muwatta. Muridnya saja Imam Syafi'i kayak begitu pinternya. Dia mengatakan saya memikirkan soal agama belasan tahun belum ketemu yang pas. Jadi ini awet dhewe akeh sing ora ngerti ya patut. Kemudian Al-Haytham bin Jamil berkata, aku melihat Imam Malik ditanya 48 pertanyaan di satu ketika. 32 diantaranya beliau jawab dengan perkataan la adri, saya nggak tahu. Imam Malik, Pak Supri, ditanya 48 pertanyaan, yang 32 dijawab saya nggak ngerti. Lah kita itu siapa itu? Takunin jawab itu. Embuh ora karu-karuan dalile ning ndi. Ayo ora karu-karuan. Bahayanya luar biasa. Bahkan Imam Malik pernah ditanya 22 pertanyaan namun beliau hanya menjawab 2 pertanyaan. Bayangin. Imam Malik loh ini. Yang ribuan hadis di kepalanya itu. Kita itu mencari hadisnya itu. Dia ribuan hadis. Ditanya 22 pertanyaan cuma jawab 2. Pernah juga beliau ditanya 20 lebih pertanyaan dan beliau hanya menjawab 1 pertanyaan saja. Kemudian pernah juga beliau ditanya 100 pertanyaan dan beliau menjawab 5 atau 10. Adapun sisanya beliau hanya menjawab la adri. La adri itu artinya aku tidak tahu. Nah, ini ada kisah yang menakjubkan. Imam Malik pernah ditanya satu permasalahan, lalu beliau berkata, aku tidak tahu. Dan sang penanya adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Lalu sang penanya berkata, ini adalah permasalahan yang ringan dan mudah. Mengapa Imam Malik, mengapa kamu tidak tahu? Ini yang tanya penggede. Ditanya kepada Imam Malik, jawabannya saya nggak tahu. Kata dia, ini persoalan ringan. Mosok kowe ora ngerti. Maka Imam Malik marah. Apa kata dia? Tidak ada yang ringan dalam urusan ilmu. Tidak ada yang ringan dalam urusan ilmu. Tidakkah engkau mendengar firman Allah? Apa? Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Jawabannya wong berilmu ya medeni to.
Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, sesungguhnya ini dalam Quran di juz berapa nih? Juz 29 nih. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat, kata Allah. Jadi setiap urusan agama itu urusan berat, bukan urusan ringan. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Ketika Allah menurunkan tentang firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, maka Imam Malik mengatakan, bukankah engkau tahu Allah berfirman, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat? Ini jawabannya. Maka penggede itu ya merinding itu. Persoalan ringan koyo ngene kok ora ngerti kowe Imam Malik. Gitu loh kira-kira. Rumangsa wong kuat. Maka dia jawab, engkau tidak pernah mendengar Allah berfirman, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat? Nggak ada yang ringan di dalam urusan agama. Itulah mengapa sering para ustadz menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, itu. Ada seseorang pernah bertanya kepada Imam Malik satu pertanyaan, maka Imam Malik berkata, aku tidak tahu. Maka ada yang menyeletuk nyeletuk ini. Biasa kadang-kadang orang nyeletuk. Kalau Anda tidak tahu, lantas siapa yang tahu? Maksudnya orang ini mikir, itu paling pinter koyo ngene orang ngerti lah. Terus sopo sing ngerti gitu. Jengkel loh iki. Lah terus aku takon karo sopo? Ya janjane ora salah-salah banget to gitu. Gitu. Dan ini sampean orang ngerti lah, terus takon karo sopo? Kira-kira begitu. Maka Imam Malik pun berkata, ini perkataannya menjadi banget. Celaka kalian. Siapa saya? Apakah kedudukanku sehingga aku harus tahu apa yang kalian tidak tahu? Itu menesu Imam Malik. Jadi enggak setiap orang yang dianggap berilmu pun harus tahu seluruhnya, bapak-bapak semuanya. Sekali lagi, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Seluruh persoalan agama itu soal yang berat, bukan soal ringan. Saya yang berkata seperti ini kalau keliru-keliru bisa pesan kapling di neraka jahanam, naudzubillah. Karena besok kalau jenengan nggak ngelihat saya di surga, jenengan harus tarik saya itu. Ustaz Wahid dia mau sakemen itu. Ya, ini memang beresiko, orang-orang kayak saya itu beresiko. Kemudian sesungguhnya, kata Imam Malik, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang dulu adalah sifat ujub dan ingin dijadikan pemimpin. Orang yang menjawab semuanya segala sesuatu kan orang yang dianggap ingin pintar dijadikan pemimpin. Orang yang sombong, subhanallah. Ya enggak? Maka ketahuilah telah lewat masa orang-orang dulu rusak, hancur karena sifat ujub dan sifat ingin dijadikan pemimpin. Gelem ora dadi pemimpin masa iki, Mas. Itu ciri-ciri menuju kehancuran. Makanya Mas Denny kemarin menyampaikan waktu di Miftahul, sungguh yang namanya pemimpin itu bonus dari Allah, itu betul itu. Karena asalnya pemimpin itu tidak menawarkan dirinya jadi pemimpin. Tapi memang zaman sekarang gimana ya, dengan sistem demokrasi itu ya harus nganyor-nganyor, bahkan masang dengan diora malahan saya gini. Subhanallah. Saya kadang-kadang kalau melihat gambar-gambar banner itu, mertua saya dulu pernah menjadi caleg. Jadi keluarga saya itu di sana ada yang memang sukses di dunia percalegan. Menjadi ketua DPRD itu berapa periode ya? 2 atau 3 periode. Sekarang anaknya jadi DPR pusat. Yang anak nomor 1-nya jadi DPR Jateng. Pokoknya keluarga DPR. Tapi keluarga Moro Sepuh yang satu itu terjun politik ini yang berkaitan dengan agama, dulu ya PKB gitulah. Kemudian ditarik sama PBB, kon dadi caleg. Kasihan banget, saya masih ingat betul. Saya di Jogja keroyo-royo, aku ditulungi iki, aku di kon dadi caleg. Jarinya kon gawe apa-apa, akhirnya bikinnya di Jogja. Nyetak-nyetak gitu loh. Modal berapa tuh, 15 juta Pak ya. Suruh nyebar-nyebar kayak gitu, saya sebar sembarangan aja itu. Subhanallah, ya ora dadi, berapa kali dadi itu. Saya katakan hanya bikin sedikit, mungkin Mas Dedi lebih paham ya. Bikin sedikit aja 15 juta habis. Kebayang nggak yang masang banner-banner itu banyak banget, ente piro gitu. Padahal di sini dikatakan sesungguhnya yang membinasakan orang-orang adalah sifat ujub dan ingin dijadikan pemimpin. Subhanallah. Maka usaha kita itu mentauhidkan masyarakat, membuat masyarakat menjadi paham. Insya Allah sampai pada saatnya nanti Allah akan mengirimkan pemimpin yang sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan kaumnya. Kalau kaumnya masih berantakan, pemimpin apik ini mimpi.
Makanya sering dikatakan orang-orang salafi itu ngapain, nggak punya gerakan apapun. Orang salafi itu gerakannya adalah membuat masyarakat bertauhid, yang dengan itu Allah mewajibkan dirinya untuk mengirimkan pemimpin semisal orang-orang itu. Ini jelas sekali sebenarnya konsepnya. Kita ribut demo sana sini, subhanallah, menghasilkan sesuatu enggak dijamin, enggak bakalan itu, karena melawan syariat. Tapi saya enggak mengatakan kumpulan binatang loh Mas Wawan. Subhanallah, ya itu juga keliru cara dakwah seperti itu. Kan ya, saya juga enggak bersetuju yang demikian. Kalau Mas Faham saya tahu siapa orangnya. Enggak tahu toh. Kelima, manfaat yang kelima, faedah yang kelima adalah jika kita tidak tahu jawaban pertanyaan tentang agama, maka kita menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini berlaku ketika Rasulullah masih hidup. Kalau ditanya persoalan agama, maka kita menjawab Allah wa Rasulullah alam. Tetapi ketika Rasulullah sudah meninggal, maka Allahu a'lam. Tetapi kalau persoalan agama, boleh kita mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Tapi kalau persoalan dunia, kita jawabannya hanya Allahu a'lam. Kenapa? Rasulullah menyampaikan, antum a'lamu bi amri dunyakum. Engkau lebih mengerti tentang urusan dunia kalian. Artinya apa? Kalau kita ditanya urusan dunia kau nggak tahu, jawabannya Allahu a'lam. Karena kalaupun Rasulullah hidup itu belum tentu tahu maksudnya, paham ya? Tapi kalau persoalan agama kita menjawab Allah wa Rasulullah alam. Kalaupun Rasulullah masih hidup sekarang, pasti tahu jawabannya, paham ya maksudnya ya? Itu maksudnya. Maka ini ada di dalam menjawab pertanyaan yang kita tidak tahu. Kemudian yang keenam, bolehnya menyembunyikan ilmu jika ada maslahat. Tadi menyembunyikan tentang kekhawatiran bersandar. Kekhawatiran bersandar. Karena kalau diberitahu langsung di awal, engkau males sholat, males warna-warna. Alah, yang penting aku bertauhid, rampung. Ya memang janjinya seperti itu, Mas Wawan. Mas Nono, janjinya Allah memang kalau kita bertauhid, dosa segede apapun bisa diampuni. Bisa diampuni. Tetapi sekali lagi, Rasulullah nggak menghendaki menjadi sandaran, khawatir jadi sandaran, sehingga orang malas di dalam melaksanakan sesuatu. Mu'ad mengkhabarkan hadis ini karena khawatir orang-orang akan bersandar kepada Mu'ad tidak mengkhabarkan ini karena khawatir orang-orang akan bersandar kepada luasnya rahmat Allah. Dan ini banyak terjadi toh. Biasanya mohon maaf orang-orang tasawuf Mas, itu biasanya ini sholat ki jenggang-jenging salah ki ora apa-apa. Gusti Allah ki rahmate luas. Diampuni, ditompo begitu loh maksudnya. Paham ya, Pak Supri? Padahal harus tengah-tengah. Kita tuh harus selalu di tengah-tengah. Yo wis tenanan sinau ning kok yo urung bener, insyaallah rahmat Allah luas. Itu maksudnya. Jangan ujug-ujug rahmatnya Allah luas, ora sinau ini keliru ini. Nggih. Alah, salatmu ora dahin ora nyentuh wis mosok ora ketompo. Gusti Allah pelit men, Gusti Allah ki awean kok. Nah, itu loh. Itu. Ini maksudnya. Maksudnya itu. Jadi khawatir bersandar kepada luasnya rahmat Allah. Dan Mu'ad meriwayatkan hadis ini tatkala hendak meninggal dunia agar terhindar dari dosa. Maksudnya dosa menyembunyikan ilmu. Yaitu agar terhindar dari dosa menyembunyikan ilmu. Jadi tetap disampaikan pada akhirnya sehingga sampai kepada kita. Andai nggak disampaikan oleh Mu'ad kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kemudian yang ketujuh, mengkhususkan ilmu pada sebagian orang itu dibolehkan secara syariat. Saya nggak semua kepada semua orang menyampaikan ilmu. Kenapa? Ini iki ora kuat. Paham? Ilmu benar, tapi ini iki bisa salah penangkepan. Dengan pertimbangan guru, dengan berbagai macam pertimbangan, bisa jadi saya punya ilmu yang hanya kepada dia saja saya berikan. Karena kalau diberikan ke yang lain ini masalah. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan kepada Mu'ad saja, tidak kepada yang lain. Ini dibolehkan dalam beberapa kasus. Kemudian anak-anak jenengan, Mas Jono misalnya, jenengan mau menyampaikan anak 5, belum tentu 5-5-nya paham tuh Mas. Maka kita sampaikan kepada satu, tidak sampaikan pada yang lain dalam beberapa kasus. Mungkin yang satunya loh si cilik kurang mampu nompo kuwi lah masih di masalah, ya kan? Makanya tadi pagi saya ceramah di Sholat Monggo itu berbicara tentang masalah rumah tangga. Salah satu jamaah itu pegang kupingnya Abdul. Tutupi ditutupi. Itu kira-kira begitulah kira-kira. Jadi, ya gue urung maya kurang ngudul, tutupi. Subhanallah. Ya kira-kira begitu. Kemudian kedelapan, murid minta izin kepada guru untuk menyebarkan ilmu yang dikhususkan guru. Jadi kalau jenengan diberi hak atau diberi ilmu khusus oleh guru, jenengan ketika mau menyebarkan ngomong dulu. Karena guru tentu saja punya pertimbangan untuk menyampaikan pada jenengan, tidak kepada yang lain.
Itu Pak maksudnya ini. Nah, inilah beberapa pelajaran yang kita ambil dari Muqaddimah. Kita simpulkan sekarang. Ya. Jam berapa sekarang? 20.06. Ada berapa menit Pak ini? 50. Ya, lumayan lama gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selesaikan bab Muqaddimah. Yang pertama, kita balik ke depan. Satu, hikmah diciptakannya jin dan manusia. Nanti insya Allah ke depan saya buat evaluasi nggih. Nanti jenengan datang ngisi evaluasi, enggak dinilai. Hanya untuk tahu saja. Nanti saya buat soal jenengan ABC insya Allah, bisa enggak ada. Nanti jenengan yang ini gitu. Nanti jenengan yang ngisi gitu. Karena saya pengen tahu sejauh mana keberhasilan belajarnya itu. Kemudian pertama, hikmah diciptakannya jin dan manusia oleh Allah. Kita sudah bahas di awal. Kemudian ibadah adalah hakikat tauhid. Sebab pertentangan yang terjadi antara Rasulullah dengan kaumnya adalah dalam masalah tauhid. Sekali lagi, jangan salah pengertian. Pertentangan yang terjadi antara Rasulullah dan orang-orang yang lain adalah persoalan tauhid, bukan persoalan yang lain. Ini penting Mas Wawan nih, Mas Wawan. Apalagi Mas Wawan bergerak di ngaji di kegiatan yang mana? Itu penting ini. Tidak sebagaimana yang dipropagandakan oleh sebagian dai dengan menggambarkan seakan-akan permasalahan utama antara para nabi dan kaumnya adalah permasalahan kekuasaan dan kepemimpinan. Ini orang memimpin berkuasa raiso. Ini Mas Wawan. Ini penting ini. Adalah permasalahan kekuasaan, kepemimpinan dan penerapan hukum Allah. Ora iso kafah, itu Mas. Pernah dengar toh? Karena membahas tentang tauhid akan berdampak mengurangi jumlah pengikut. Nek bahas tauhid ngono iki, wis. Ora yang iki, ora yang iku wis barbar surana ora melu. Ini kan jadi mengurangi pengikut, ya kan? Padahal orang mengatakan, kita kan butuh masa yang banyak. Butuh kata siapa kita butuh masa yang banyak. Soal agama itu bukan persoalan jumlah saja. Ini penting ini. Dan Allah menjanjikan siapapun yang berkomitmen dengan tauhid pasti akan ditolong oleh Allah. Akan selalu ada di setiap zaman orang yang murni tauhid. Itu udah Allah janjikan. Udah Allah janjikan, Mas. Jadi jangan khawatir. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ini. Nih disebutkan sebagai buktinya. Padahal Nabi Musa tidak berbicara tentang kekuasaan kepada Fir'aun. Siapa yang dihadapi? Fir'aun. Bicara kekuasaan kan Musa? Enggak. Sama sekali enggak ada urusan saya mau menguasai kerajaan Fir'aun. Enggak ada. Musa hanya mengatakan bertauhid kepada Allah. Kowe aja ngaku dari Tuhan. Tuhan itu hanya Allah. Itu urusannya Musa itu. Enggak di dalam rangka perebutan kepemimpinan. Aku merebut pemimpin dulu, nanti kan dengan itu jadi mentauhidkan masyarakat jadi mudah. Itu keliru. Kemudian dikatakan demikian juga Nabi Ibrahim, ini kisah-kisah nyata, tidak berbicara tentang kekuasaan dengan Raja Namrud sama sekali, nggak ada urusan dengan kekuasaannya Namrud raja. Demikian juga Nabi Isa, ini yang membuat orang-orang Yahudi jelek Nabi Isa nih, sehingga sampai ada keterangan tentang ketidaksetujuan kepada Nabi Isa yang akhirnya disalib dan sebagainya itu. Nabi Isa itu oleh orang Yahudi diharapkan nabi yang kuat, raja, gitu maksudnya. Berkuasa, ternyata kasih sayang gitu. Masalah-masalah syariat saja. Maka di perselisihan antara orang-orang yang berusaha menegakkan khilafah, sementara tauhid kadang-kadang kurang diperhatikan. Gitu. Maka sekali lagi, persoalan yang dibahas utama itu bagaimana masyarakat bertauhid, tidak melakukan syirik, bertauhid. Dengan itu Allah janjikan dengan sendirinya nanti akan dibuat sistematika oleh Allah sampai kepada titik yang dimaksud khilafah dan sebagainya itu, Mas. Otomatis dengan sendirinya Allah yang menjanjikan dirinya seperti itu. Maka tugas besar kita adalah bagaimana orang paham apa itu tauhid, apa itu syirik, sehingga orang taat betul kepada Allah. Akan datang masa di mana kita akan dimudahkan dalam semua urusan itu. Kalau urusan ke belakang saja diurus oleh Allah, apalagi urusan kepemimpinan. Urusan kita tongkrong opo duduk saja kita diatur oleh syariat, apalagi yang lain. Kemudian yang kelima, misi diutusnya para rasul itu untuk seluruh umat. Untuk seluruh umat. Kemudian ajaran para nabi, maksudnya itu yang An-Nahl 36.
Wala qad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut, itu maksudnya. Kemudian ajaran para nabi adalah satu, yaitu tauhid, mengesahkan Allah saja. Adapun syariat bisa bermacam-macam, tapi inti ajarannya adalah satu, tauhid. Yang ketujuh, ini banyak nih kesimpulannya. Pelajarannya sudah lewat. Yang ketujuh, masalah yang sangat penting adalah bahwa ibadah kepada Allah tidak akan terrealisasi dengan benar kecuali dengan adanya pengingkaran terhadap taghut. Paham nggih? Kita tidak mungkin dikatakan beribadah kepada Allah kalau di saat yang bersamaan kita masih mempercayai selain Allah, itu maksudnya. Jadi terrealisasinya sebuah ibadah, sholatnya benar, puasanya benar, itu kalau hanya kepada Allah saja, kita kemudian tidak bersandar kepada selain Allah, itu maksudnya. Namanya isbat dan nafi, la ilaha illallah. Nggak bisa hanya la ilaha tok atau ilallah tok. Saya percaya kepada Allah tok. Di saat yang bersamaan percaya kepada Allah juga otomatis mengingkari selain Allah, itu maksudnya. Itu paham nggih? Karena di masyarakat banyak terjadi, ya percaya sama Allah, percayalah bersama saya, masa iya nggak percaya? Tapi di saat yang bersamaan juga masih ngomong menyan, itu misalnya itu. Paham nggih maksudnya nggih? Jadi terrealisasinya ibadah jikalau kepada Allah tok, yang itu nggak ada, itu maksudnya. Itu sudah kita pelajari. Yang kedelapan, pengertian taghut bersifat umum, yaitu segala sesuatu yang diagungkan selain Allah, dan yang diagungkan itu ridho. Kita sudah pernah bahas itu. Yang kesembilan, ketiga ayat muhkamat, ayat yang jelas, yaitu Al-An'am 151 153 yang kita bahas, itu adalah wasiat yang jelas, maka tidak perlu tafsir verno-verno, jenengan harus paham itu. Kalau mustasabihat kadang-kadang kan jelas, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, beristiwa itu apa? Ini kan masih mustasabihat. Tapi kalau yang kayak tadi itu udah jelas. Inilah yang diharamkan Allah kepada kalian. 1, 2, 3, 4 kan jelas tuh di ayat itu. Kemudian nomor 10, ayat-ayat muhkamat yang terdapat dalam Quran surah Al-Isra mengandung 18 persoalan atau 18 masail. Dimulai dengan firman Allah, janganlah kamu menjadikan bersama Allah sembahan yang lain agar kamu tidak menjadi terhina lagi tercela. Quran surah Al-Isra ayat ke-22. Quran surah Al-Isra ayat ke-22. Dan diakhiri dengan firman-Nya, dan janganlah kamu menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain sehingga kamu nantinya dicampakkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Isra ayat ke-39. Kemudian ini udah dibahas belum sih ya yang itu? Kayaknya belum ya. Ya nanti saya lihat lagi videonya. Nomor 11, satu ayat terdapat dalam surah An-Nisa disebutkan di dalamnya 10 hak. Yang pertama adalah hak memulainya dengan firman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan seterusnya yang sudah kita bahas. Di situ ada 10 hak. Kemudian perlu diingat wasiat Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang yang tadi disebut, yang disebut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam Quran surah Al-An'am 151 sampai 153. Yang ke-13, mengetahui hak-hak Allah yang wajib kita laksanakan. Tadi dikatakan, apa hak Allah atas kita? Yaitu kita menyembah Allah dan tidak berbuat syirik. Mengetahui hak-hak hamba yang pasti akan dipenuhi oleh Allah apabila mereka melaksanakannya. Kalau hak hamba atas Allah itu pasti dipenuhi, itu pasti dipenuhi. Kalau hak Allah atas kita belum tentu. Kitanya melang-meleng melulu. Alasan ini itu pokoknya tadi ora iso. Embuh, nah ini masalah. Kemudian masalah ini tidak diketahui oleh sebagian besar para sahabat. Soal tadi itu hanya tahu siapa? Mu'ad saja maksudnya. Kemudian boleh merahasiakan ilmu pengetahuan untuk maslahat. Sekali lagi, dengan cerita ke anak yang satu boleh merahasiakan yang lain karena bisa jadi kalau dikasihkan ke dia jadi masalah. Tutupi itu maksudnya. Kemudian dianjurkan untuk menyampaikan berita yang menggembirakan kepada sesama muslim. Berita gembira sampaikan kepada muslim. Kemudian Rasulullah SAW merasa khawatir terhadap sikap menyandarkan diri kepada Allah sebagaimana yang terjadi sekarang itu. Firqah yang selalu mengatakan rahmat Allah luas, rahmat Allah luas, rahmat Allah luas. Jadinya nggak mau belajar. Ala kok angel mentu agama, ala rumit itu loh. Padahal gampang menerahmat Allah luas. Ada bersandar seperti itu juga keliru. Bahkan Rasulullah khawatir terjadi seperti itu. Kemudian diperbolehkan memberikan ilmu kepada orang tertentu saja sebagaimana disampaikan tadi. Kemudian kerendahan hati Rasulullah sehingga beliau hanya naik keledai. Serta mau memboncengkan salah seorang dari sahabatnya. Rasulullah nyupiri boncengke, ditiru nanti itu. Jenengan jadi bos suatu ketika. Amin. Jenengan yo nyupiri ora apa-apa. Ora kudu anak buah sing nyupir terus.
Sama jenengan kalau menek itu pas masang CCTV nggak harus anak buah jenengan menek gitu. Pergi kemana-mana jenengan yang boncengin. Nah, itu praktek kecil seperti itu. Aja ngebos wae maksudnya gitu. Kemudian keutamaan Mu'adz bin Jabal dibandingkan sahabat yang lain karena diberi ilmu khusus. Kemudian tauhid mempunyai kedudukan yang sangat penting. Ini mukadimah kita. Ada 24 hal yang dibahas ternyata selama beberapa minggu ini, masya Allah. Nanti kita berikutnya masuk ke kitab tafsir dulu, melanjutkan. Nah sebelum masuk nanti saya kasih kuesionernya dari surah An-Nas sampai yang sudah dipelajari, supaya kelingan ora sebelum sekali kabeh. Lali ini ben poso ya. Nah, nanti dibaca-baca ulang tentang Anas sampai yang titik itu. Nah berikutnya nanti juga kita akan masuk bab 1 insya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi. Tetap kalau bisa, kalau yang punya waktu nih, mas yang punya waktu, tetap kalau bisa ikut yang di Miftahul karena kita bahas fikih di sana. Kita nggak mungkin di sini bahas seluruhnya, waktunya habis. Saya kira itu yang sampaikan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon doanya bagi penjenengan biar saya juga sehat kembali normal. Ini nggak enak banget ini saya duduk ini sebenarnya ini. Semoga Allah berkahi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.